Mari kita membaca dari 14 Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-14, kita membaca dari 11 lagi, satu kali. Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara sekalian, kita telah membahas pasal 14 yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat penting di dalam khotbah Yesus Kristus kepada 11 murid di dalam kesempatan yang terakhir sebelum dia naik ke atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, berarti rahasia-rahasia inti dan sesuatu inspirasi yang sangat eksklusif yang dibicarakan kepada murid-murid secara eksklusif, secara begitu intim kepada mereka. Setelah Yudas pergi dan tidak lagi yang lain, cuma 11 murid yang mendengar akan dia. Dan dia berkata di dalam ayat yang kita sudah membaca, engkau mesti percaya kepada aku. Jikalau engkau tidak percaya kepada aku, sedikitnya engkau percaya kepada apa yang sudah ku perbuat itu. Jadi di sini kita melihat gabungan antara speech and the work. Apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Nah, ini dua hal kalau menjadi satu, itu berarti orangnya beres sekali. Kalau orang bisa bicara, tidak melakukan. Atau orang melakukan, tidak bicara. Itu dua-duanya tidak sempurna. Tetapi lebih baik orang yang melakukan tapi tidak banyak bicara, daripada mereka yang bicara banyak tapi tidak kerjakan sesuatu. Saudara-saudara, orang liberal tidak percaya kepada ketuhanan dan sifat ilahi Yesus Kristus. Dan orang-orang banyak bicara tentang ketuhanan, tetapi mereka menyelewengkan karya Kristus dari hal yang bersifat redemptif kepada hal-hal yang hanya berkat di dalam jasmania saja. Sehingga kita harus kembali mencokol kepada satu core atau satu poros yang penting daripada Kristus. Kristus adalah yang diberikan Tuhan sebagai juru selamat. Nah, Kristus adalah Allah yang jelma menjadi manusia dan berkhotbah. Sehingga yang dikerjakan dan yang dibicarakan itu kita perpadukan dan akhirnya kita menerima karya keselamatan sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita mempelajari firman sehingga kita menjadi orang yang mengerti kebenaran. To know the truth and to accept the redemption work of Jesus Christ. It makes us a true Christian. With the experience and with the understanding. Kalau kita mengalami, kita mendapatkan karya Kristus yang dilaksanakan kepada kita, maka kita memperoleh dan kita merasakan dan kita memiliki keselamatan. Lalu kalau kita mempelajari firman-Nya, kita mengerti kebenaran. Orang yang mengerti kebenaran tetapi tidak mengalami anugerah, itu orang secara kognitif mengerti banyak tapi tidak mengalami sendiri. Itu orang masih di luar pintu keselamatan. Dan orang yang mengalami banyak anugerah Tuhan tapi tidak mengerti kebenaran Tuhan, tak mungkin dia bersaksi dan membawa orang lain kepada Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Jadi di sini kita melihat to accept the redemptive work of Jesus Christ and to understand the meaning of His speeches. Dua-dua ini penting. Yesus berkata di sini, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Jikalau tidak demikian, paling sedikit engkau percaya kepada apa yang aku lakukan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, apa yang dilakukan Yesus Kristus bukan dari Dia sendiri.
Apa yang dituturkan dari Yesus bukan dari dia sendiri. Apa yang dia mengajar bukan dari dia sendiri. Ketiga-tiga ini yang dilakukan, yang diajarkan, yang dituturkan dan dikerjakan, semua berasal dari Allah Bapa. If you see me, you see the one who sent me. If you believe in me, you believe the one who sent me. And you will see that with faith when you now know what I am doing is according to my Father's will. Karena aku menjalankan, melakukan kehendak Allah, mengerjakan yang diutus, mengerjakan yang didelegasikan kepada aku. Di situ engkau melihat dan engkau akan percaya kepadaku. Nah, ini merupakan satu hal yang sulit dikatakan dengan yang lain. Engkau percaya kepadaku, kalau tidak, engkau percayalah melalui apa yang aku lakukan. Nah, ini satu uji, sesuatu eksperimen yang tidak bisa lari. What you say, what you do. Apa yang kau katakan indah-indah, yang kau lakukan tidak indah. Kau dari mana? Saudara-saudara, kita tidak boleh sembarangan pilih agama. Kita tidak boleh sembarang menjadi orang Kristen. Why are you Christian? Kenapa engkau menerima Yesus Kristus? Kenapa engkau mengaku dia sebagai Tuhan? Kenapa engkau menerima dia sebagai juru selamat? Karena engkau mengatakan, He is the one and the only one who has no distance between His speeches and His work. His saying and His life. Itu adalah menyatu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki juru selamat seperti Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mendengar firman Allah, kebenaran dari mulut Yesus Kristus. Karena dia adalah firman yang menjadi daging. Dia adalah wujud Tuhan Allah di tengah-tengah masyarakat manusia. Dia adalah pengunjungan, adalah kehadiran sendiri dari Allah Sang Pencipta di tengah-tengah manusia yang dicipta. Dia adalah perwujudan bijaksana dari Tuhan Allah yang tidak terbatas di dalam hidup yang kelihatan. Dia adalah penyertaan dengan kita dengan kuasa surgawi yang sedang berlaku dalam hidup kita masing-masing. So what is said by Jesus Christ and what have been done by Him, ini dua ini menyatu. Saya harap saudara serius mentanggapi akan hal ini. Yesus berkata, engkau percaya kepadaku, jika tidak, sedikitnya engkau percaya kepada apa yang aku lakukan. Saya sangat salut dan saya sangat sungguh-sungguh terkagum-kagum dengan Kristus. Sejak saya muda, saya adalah seorang yang tidak suka ikut-ikut orang lain. Sampai saya tua, sifat individual dan sifat inovasi, sifat mau pikir betul-betul dengan kekuatan sendiri, itu tidak terlepas daripada hidupku. Itulah sifat saya yang bikin banyak orang tidak senang. Kalau saya bawa mobil, lihat di situ kosong sini banyak, saya langsung ke situ. Saya tidak mau terus mengekori orang lain. Baik ikut peraturan, tapi sambil ikut peraturan, sampai buang waktu 3 menit. Jadi saudara mesti cara pikir sendiri. Dan pikir sendiri bukan mau melawan otorita, bukan mau memberontak masyarakat, tapi mau mempertanggungjawabkan kuasa, kekuatan di mana saya dicipta secara individual, dicipta secara distintif. Nah, pemuda-pemudi belajar bagaimana sinkronkan tidak berontak kebenaran, tapi juga tidak ikat di dalam tradisi. Semua 1, 2, 3. Tidak berontak kepada kebenaran, juga tidak diikat di dalam tradisi. When you think something is not right, and when you think I'm doing something not rebelling the truth, you should do it. You mesti. Yesus Kristus mempunyai sifat seperti ini waktu dia di dalam dunia. Dia melakukan segala hal menurut kehendak Allah, tapi dia tidak melakukan sesuai tradisi ikatan orang Yahudi di dalam sejarah. Itu sebab dia dibenci, dia dilawan, dia dikucilkan, akhirnya dia diadili dan dia jatuhkan hukuman mati. Karena apa yang dia kerjakan tidak bisa diterima oleh orang-orang yang terikat di dalam tradisi. Saudara-saudara, saya harus berkata kepada saudara, meskipun saya pendiri Gerakan Reform Indonesia, Gerakan Reform Injili di Asia, saya berkata kepada banyak tradisi reform.
Dan ikatan tradisi reform yang mematikan gereja reform itu sendiri. Kita tidak boleh diikat di dalamnya. Saudara-saudara. Kenapa gereja-gereja reform tidak maju? Kenapa gereja reform mati di situ? Seperti laut mati yang tidak ada perkembangan. Karena ada kekolotan, kekakuan, dan kekerasan sesuatu yang menganggap diri lebih baik dari orang lain. Tapi tidak mempunyai keadaan integrasi di antara pengertian dan di dalam passion, cinta kasih kepada sesama manusia. Nah di sini saya seorang pendiri, saya mengetahui gerakan reform di dunia perkembangan paling cepat di Indonesia. Gereja-gereja reform di seluruh dunia banyak diikat, dicekik mati oleh tradisi-tradisi yang tidak terlalu bersifat lincah atau dinamis seperti apa yang dituntut di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, Yesus adalah satu tokoh yang paling ajaib, seorang pemimpin yang paling inovatif, seorang individu yang paling mengagumkan banyak orang. Karena dia mempunyai hal-hal yang sangat berbeda dengan yang lain. Kita kalau belajar, kita selalu belajar di satu jalur dan lupa di dalam jalur itu kelimpahan untuk memperkembangkan kebenaran. Sampai di mana? Kita terlalu terikat oleh sesuatu aspek yang kita anggap sudah bersifat menyeluruh. Nah ini sayang sekali. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus menjadi teladan bagi segala zaman. Dan Yesus mengatakan, engkau harus melakukan apa yang kulakukan. Apa yang aku lakukan, yang percaya kepadaku akan juga melakukan. Berarti dia tidak monopoli. Dia mengizinkan, mendorong, dan meramalkan murid-murid akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh dia. Nah ini satu guru yang luar biasa. Bukan saja demikian Yesus berkata, orang yang percaya kepadaku akan mengerjakan pekerjaan lebih besar daripada apa yang kulakukan. Apakah betul kita bisa lebih besar dari Yesus Kristus? Banyak murid ingin melampaui gurunya. Banyak murid ingin lebih besar dari gurunya. Itu ambisi liar yang kadang-kadang terjadi karena kita tidak mau taat. Kita hanya mau memanfaatkan guru saja. Apa yang ada, kau bisa beri kabar saya caplok. Sudah caplok, saya memperkembangkan sendiri, lalu menendang kamu, menekan kamu, kamu turun. Saya lebih besar dari kamu. Apakah itu artinya Yesus di sini? Tidak. Saudara-saudara, Yesus berkata, murid-muridku akan kerjakan hal lebih besar daripada aku kerjakan. Tapi Yesus juga berkata, tidak ada murid bisa melampaui gurunya. Loh, kok konflik ya? Satu aspek, dia mengatakan, you will do something bigger than what I have done. Di aspek yang lain, no student will surpass his teacher. Jadi bagaimana kita mengerti ini? Ini paradoks. Saudara-saudara, kebenaran justru banyak simpan di dalam aspek-aspek paradoks. Itu sebab mengerti kebenaran, jangan mengerti secara sempit di dalam satu jalur. Maka kita mengerti lebih luas lagi. Dan menemukan kebenaran yang tersimpan di dalam sesuatu kecekekan botol di antara paradoks-paradoks yang mempunyai rahasia di dalamnya. Pada waktu Yesus berkata, tidak ada murid yang melampaui gurunya. Tidak ada orang diutus melampaui yang mengutus. Di dalam hal itu maksudnya adalah tidak ada satu orang menderita melampaui saya. Tidak ada satu orang hidup lebih susah daripada saya. Tidak ada seorang pikul salib lebih berat dari saya. Tidak ada seorang mengalami penderitaan lebih susah daripada saya. Itu artinya guru dan murid. Tetapi di dalam kalimat, muridku akan mengerjakan pekerjaan yang ku kerjakan. Bahkan akan mengerjakan yang lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Itu artinya penginjilan akan berkembang terus. Wilayah dicapai oleh murid akan lebih besar dari wilayah yang dicapai oleh Yesus. Orang yang mendengar Injil akan lebih banyak daripada mereka yang mendengar Yesus pada waktu dia masih di dunia. Dan demikian kita melihat quality and quantity distinguished. Kita bisa membedakan.
Yesus adalah guru yang lebih susah, lebih menderita, lebih disiksa, memikul segala beban, hukuman dosa, dan kutukan Taurat, kemarahan Tuhan di dalam diri dia sendiri. No one surpassed. Tapi di dalam penginjilan, dia memperkembangkan pekerjaan Tuhan. We can do bigger than Jesus Christ. We can achieve more places than Jesus Christ. We can reach more people than Jesus Christ. Karena apa? Karena pada waktu Tuhan mendelegasikan Yesus, hanya utus dia di tanah Yudea, tempat suci Palestina. Tuhan Allah tidak mengutus Yesus ke Eropa. Tuhan Allah tidak mengutus Yesus ke Cina. Tuhan Allah tidak mengutus Yesus ke India. Tuhan tidak mengutus Yesus ke Singapura, Indonesia. The place visited by Jesus when his incarnation is so limited. Saudara-saudara, Allah telah memberikan wilayah kepada dia. Memberikan tugas dia terbatas. Sehingga Yesus berada di dalam ketaatan. I obey my Father. Accomplish what he asked me to do. And I do everything to please him. Menurut ukuran dan batas yang ditentukan. Tapi Yesus mengetahui he came to the world only for the lost sheep among the Jewish people. Among Israel. And you are called to reach all the nations of the world. Sehingga dia menderita lebih dalam, menerima segala sengsara lebih kejam, lebih sedih, lebih susah dari kita. Tapi dia mengizinkan kita melakukan pekerjaan, mencapai tempat lebih besar, orang lebih banyak, kepada wilayah lebih luas, dan bangsa-bangsa yang lebih multipal. Saudara-saudara, kita puji Tuhan, seorang guru yang baik, bukan guru yang mencekek, atau menekan muridnya, supaya jangan lebih maju dari saya. Orang dulu, kalau silatnya hebat sekali, seorang guru yang bisa mengetahui cara silat 80 macam. Dia akan mendidik anaknya, anak buahnya, muridnya. Paling banyak 79 macam. Karena apa? Kalau lu kurang ajar sama saya, macam terakhir saya matiin kamu. Sehingga semua takut sama guru. Sekarang murid-murid dah takut sama guru. Karena banyak guru semua kasih. Sehingga muridnya kurang ajar sama dia. Guru dulu tidak ada. Saya simpan satu rahasia. Yang paling sulit, yang paling ampuh. Kau lawan saya matiin kamu. Jadi terus taat sampai mati. Sayangnya setelah gurunya mati, 80 macam ikut mati. Muridnya cuma 79 macam. Lalu murid 79 macam, terima murid lagi. Kasih ngajar 78 macam. Sisa 1 macam untuk matikan kamu. Lalu 78 macam, ngajar muridnya 77 macam. Lalu 76 macam, sampai Stephen Tong cuma sisa 1 macam. Bangsa ada hari depan? Tidak ada. Keturunan kita lebih maju? Tidak bisa. Itulah Asia. Itulah konservatifisme. Itulah semacam tradisi yang tidak mau berkembang. Terus. Tetapi hebatnya guru tidak boleh ditantang. Hebatnya guru tidak boleh dilawan. Hebatnya guru tidak boleh dilampaui. Nah, inilah Asia. Sehingga saudara-saudara, di dalam 1000 tahun Asia masih hebat. Tapi akhir 300 tahun Eropa maju 1000 tahun. Asia mundur 500 tahun. Kira-kira tahun 1860-an seorang di dalam angkatan laut, Laksamana dari Inggris, tulis surat kepada ratunya. Dan dia mengatakan, I should tell you the truth. China is no more dreadful for us. Saya harus kasih tahu sama Sri Baginda. Tidak usah takut kepada Cina saja. Sebenarnya dulunya Cina itu kuat sekali. Inggris itu mau ketemu Raja Cina. Mesti lutut 3 kali. 1 kali ketuk kepala 3 kali. 3 kali 3. Lutut 3, ketuk 9. Jadi kalau mau ketemu raja, lutut, segini. Kepala kena tanah 3 kali, mesti bunyi loh. Yang tidak bunyi, dah itu mulai lagi. Sudah tok, tok, tok. Ini kepala, benjol, dah benjol urusan lain.
Pokoknya berdiri, maju lagi tiga langkah. Lutut lagi, kepala tok, tok, tok. Berdiri, jalan 3 langkah lagi. Lutut lagi, tok, tok, tok. Kepala sudah benjol, boleh berdiri. Sri Baginda, Kaisar Cina, saya mewakili kerajaan Inggris dari London. Ini surat yang mempercayakan saya sebagai duta besar di sini. Dibaca. Diterima. Keluar. Baru dia keluar. Itu namanya San Kui Jiu Kou Li. Ayo ikut 1, 2, 3. 3 lutut. 9 ketuk. San Kui Jiu Kou Li. Tetapi surat yang diberikan oleh McCartney, seorang duta besar yang akan di-appointed ke China, dia kepada ratunya mengatakan, I do not want to knock my head again anymore. Because I think British Empire is not less than Chinese Empire. And I should tell you, we do not be fearful because of China. They are no more dreadful for British Empire. Karena apa? Karena teknik bikin kapal di Cina saya sudah mengamati. Sudah ketinggalan kita 183 tahun. Cara bikin kapal itu aja. Inggris research, maju, teknologi terus naik. Lalu dia mengatakan, sekarang kapal perang Cina sudah ketinggalan 183 tahun teknologinya daripada Inggris. Kita tidak usah takut dan kita berani aja. Saudara-saudara, tahun 1840 terjadi peperangan opium. 1860 terjadi penghangusan, the garden of the gardens, perampasan barang yang paling mahal, barang seni, barang antik, barang yang luar biasa mahalnya. Yang sekarang kalau dijual di Christie, di Sotheby's, setiap barang itu puluhan juta dolar pound sterling. Saudara-saudara, itu barang-barang waktu itu dibikin oleh Cina begitu teliti, begitu baik. Dan orang barat mengerti. What is called Chinese porcelain. Itu barang warna biru mesti dibakar sampai 1200 derajat. Kobalt menjadi warna biru. Lalu dikeluarkan lagi. Mulai gambar lagi pakai itu bahan yang lain. Yaitu copper. Lalu dibakar di 1300 derajat. Sesudah itu baru keluar merahnya. Birunya, merahnya. Ditambah lagi kuningnya, hijaunya. Kadang-kadang 1 guci perlu 6 kali pembakaran. 1 guci perlu pakai ton-tonan kayu baru bisa jadi. Maka uangnya harus ditanam berapa banyak baru bisa jadi 1 guci yang bermutu seperti. Engkau bilang sama lah guci itu yang gini toh, terus ada gambarannya toh. Itu sablon, tahu sablon? Yaitu sat sama blon, namanya sablon. Terus cap. Tapi yang Cina punya sulitnya luar biasa. Khususnya glazir di dalam warna merah. Itu perlu kira-kira berapa puluh jam bikin. Dan pada waktu mengatur oksigennya. Bagaimana bisa kembali oksigen bertemu dengan warna itu. Yang mengetahui di dalam zaman 600 tahun yang lalu. Cuma 3 orang di dunia. Dan orang-orang itu mengetahui kapan berhentikan api. Kapan dinginkan kayu. Kalau tidak terlalu cepat, maka sebentar lagi semua merah sudah jadi coklat hancur. Atau kebanyakan oksigen, merah menjadi putih, habis. Sesuai barang yang dikeluarkan, semua cacat-cacat dilempar, dihancurkan satu persatu. Kadang-kadang 2000 barang yang dibikin, cuma 2 yang jadi. Itu yang dimasukkan ke istana. Makanya orang Kristi tahu, this is very, very valuable. Tapi orang Cina kebanyakan yang generasi seperti Anda ini. Tidak tahu apa-apa. Nah saudara-saudara. Sekarang orang barat makin lama makin kagum kepada apa yang dicapai oleh orang Tionghoa 300 tahun yang lalu. Permulaan Kangxi Qing. Lalu 600 tahun yang lalu. Permulaan Yuan 700 tahun yang lalu. Ming 600 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu. Qing. Satu persatu. Pada waktu kaisar sudah mati satu persatu. Tidak perintah. Pakai 5 juta dolar. Bikin 1 guci. Nah, tidak ada orang bisa memerintah itu. Tidak ada uang sebanyak begini. Maka mutu terus turun.
Terus turun. Sekarang banyak yang tak karu-karuan. Nah saudara-saudara sekalian. Pada waktu kita maju, Eropa masih tak tahu apa-apa. Tahu tidak orang Inggris pertama kali pakai garpu kapan? Orang Barat majunya mulai kapan? Setelah reformasi. Ekonomi mereka kuat mulai kapan? Setelah reform teologi. Sebelumnya bagaimana? Tak karu-karuan. Nah saudara-saudara, inilah Barat. 500 tahun yang lalu Barat tak maju. Tiongkok sudah maju sekali. Luar biasa majunya. Orang Barat bikin Gucci, bikin porselin. Ketinggalan Tiongkok 600 tahun. Waktu kita sudah 600 tahun maju. Mereka tak ngerti. Lalu mereka kenapa memanggil Gucci itu porselin. Karena mereka kira itu daripada semacam kerang. Ya. Kerang di Italia itu yang keras sekali. Seperti Gucci keras sekali. Di dalam bahasa Italia namanya porcellino. Porselin itu porcellino. Porcellino mereka pikir dari kerang. Itu dibikin menjadi Gucci. Tapi kerang itu modelnya kerang. Gucci itu modelnya Gucci. Bagaimana? Maka orang Italia menghancurkan porcellino. Menghancurkan kerang-kerang itu menjadi bubuk-bubuk yang tipis sekali. Yang menjadi itu seperti apa itu? Bedak yang sangat halus. Lalu dibakar lagi. Jadi waktu jadi pak pecah. Tak karu-karuan. Mereka tak ngerti kenapa ya. Kenapa porselin itu keras. Tapi kalau sudah hancurkan bikin lagi tidak keras. Tapi Tiongkok bisa bikin porselin yang begitu keras. Saudara kalau mau tahu ya. Dinasti Yuan 750 tahun sebelum sekarang. Yang menjadi itu cucunya Genghis Khan. Namanya Kublai Khan. Waktu Kublai Khan bikin porselin biru putih. Kerasnya itu lebih tinggi daripada yang dibikin 300 tahun yang lalu. Dan barang yang terbaik sekarang di mana? Di Turki. Di mana? Topkapi Museum. Siapa yang pernah ke Topkapi Museum? Coba angkat tangan. Hah? 1, ada lagi? 2, ada lagi. Di situ paling sedikit ada 78 piring biru hitam yang besar gini. Dan di Tiongkok tidak sampai 3. Kenapa? Karena dipesan oleh orang Turki. Loh, kenapa kok orang piringnya gede-gede? Tiongkok kecil-kecil. Orang Tiongkok kalau makan tak bagi orang lain. Yang saya makan porsi ini, lu jangan campur ya. Lu ambil sendiri 1 porsi. Kalau orang Mongolia, mari kita ambil sama-sama. Lari. Jadi barbecue Mongolia. Banyak dagingnya. Lu ambil. Nah lagi. Akhirnya ludahku masuk ludahmu. Begitu. Jadi piringnya porselin yang Turki besar-besar. Lalu mereka mempunyai semacam yang namanya cobalt. C-O-B-A-L-T. Cobalt itu semacam yang bisa menjadi warna biru. Kalau dibakar 1200 derajat. Jadi sebelum dibakar hanya mineral yang kelihatan hitam-hitam. Sudah dibikin halus menjadi seperti bedak. Lalu dicampur air menjadi tinta hitam. Lalu dilukis ke atas porselin yang belum matang. Sesudah dilukis, ditaruh di dalam api kilin. Lalu dibakar sampai 1200 derajat. Wih, keluar warna. Warna seperti apa? Seperti blue safir. Nah itu hanya di Irak sama di Turki mempunyai kobalt yang mutu setinggi itu. Nah sekarang kalau kita lihat biru putih, langsung yang ngerti bisa membedakan. Ini dinasti Yuan, ini Ming, ini Qing, ini Kangxi, ini Yongzheng, ini Qianlong, ini bikinan sekarang. Ini di Noyo, Malang. Nah saudara-saudara, ini ada keadaan kebudayaan manusia. Nah kita mengetahui bahwa semua ini terjadi karena kemajuan dan kemunduran daripada civilization. Waktu Tiongkok maju sekali, waktu di Eropa masih mundur sekali. Tetapi melalui reformasi, melalui reform teologi yang menanam satu pikiran, do everything not for man, do everything for God. Kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena untuk Tuhan tidak boleh sembarangan. Maka daerah reform, produksi industrinya pasti teliti sekali. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Kenapakah arloji terbaik di Switzerland? Kenapa bukan di Perancis? Perancis juga bisa membuat barang-barang yang indah. Tetapi barang-barang yang bermutu tinggi serta teknologi. Never in France. Itu sebab
Jerman ekonomi lebih kuat dari Perancis. Karena apa? Jerman dipengaruhi reform teologi. Mulai daripada Martin Luther Reformation. Lalu Switzerland reform teologi. Mempengaruhi orang-orang paling teliti. Yang paling ketat. Kerjakan segala sesuatu tanpa kompromi. Itu di Switzerland. Di mana? Di Geneva. Patek Philip di Geneva. Fatcher dan Konstantin di Geneva. Bulgari orang Itali. Bikinnya pabrik di Geneva. Kalau di Itali tidak sebaik itu. Dan semua yang terbaik di situ. Karena apa? Di situ dipengaruhi oleh semangat etos kerja. To do everything to be seen by God. Not to show to man. Bukan kita mempamerkan kebolehan kita kepada manusia. Karena Tuhan melihat. Jadi ROG yang lihatnya bagus di luar. Dibuka cuma satu baterai sama beberapa plastik. Itu namanya quartz. Ya, saudara-saudara. Tapi ROG yang dibuka mengagumkan engkau. Wah mesinnya, itu rodanya. Saudara-saudara. Nah engkau heran sekali. Itu kemajuan karena apa? Nah saat itu Eropa maju karena reform. Dan sebelum itu Tiongkok paling maju. Waktu Tiongkok maju mereka ke belakang 600 tahun. Tetapi setelah mendapatkan semangat reform mereka kejar terus. Tiongkok ketinggalan. Maka pada waktu Tiongkok membunuh hamba Tuhan. Membunuh misioneri. Tuhan membiarkan mereka maju. Dan orang Asia mulai mundur. Maka McCartney mengatakan. Tiongkok is no more dreadful for us. Their technology of building the ship. Di dalam kapal perang. Sudah ketinggalan 183 tahun dari kita orang Inggris. Sehingga abad ke-19 mendadak British Empire naik terus. Dan Tiongkok turun terus. Karena apa? Pemindahan kemajuan teknologi karena iman. Saudara amati kalimat di bawah ini. Kamu anak muda yang tak tahu susahnya orang tua bekerja. Cuma tahunya pakai uang foya-foya. Cilakalah kamu. Satu bangsa yang tidak bekerja. Mau pakai uang saja. Pasti hancur. Satu bangsa yang mau kerja berat. Tapi tidak sembarangan pakai uang. Pasti maju. Sekarang Eropa sudah dipengaruhi oleh modern system of economy. Anak muda tahunya berfoya-foya. Tahunya pakai uang sebebas mungkin. Tapi tidak tahu bagaimana mengumpulkan dengan keringat harta benda yang bisa disimpan baik-baik menjadi karya yang mengganti uang. Tapi fondasi industri yang kuat, teknologi yang paling maju, semua di daerah Kristen. Karena apa? Dorongan daripada semangat etos kerja yang tidak ada pada yang lain. Dan Yesus Kristus menjadi sumber pertama. If you do not believe in me, at least you should believe in what I have done for you. Yang ku kerjakan. Kerjakanlah sesuatu. Membuktikan engkau orang yang beres. Kerjakan sesuatu. Membuktikan ada sesuatu pertanggungjawaban sebagai manusia. Yang dicipta oleh Tuhan. Kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan ini sejarah sudah menjadi guru yang besar bagi kita. Orang yang tidak mau belajar sejarah. Itu orang bodoh. Hegel mengatakan sejarah telah memberikan pengajaran kepada kita yang paling besar. Yaitu manusia tidak mau belajar dari sejarah. The greatest teaching from history to human being is human being do not want to be taught by the teachings of the history. Ini kalimat yang paradoks sekali. Menakutkan sekali. Saudara-saudara. Dan Yesus berkata, yang menjadi muridku akan mengerjakan lebih besar dari aku. Inilah kuncinya kemajuan daripada masyarakat. Kalau ada murid, lebih besar kerjaan daripada gurunya. Lalu ada murid yang murid, lebih besar dari murid. Murid yang murid, lebih besar dari murid punya murid. Dan demikian kemajuan itu akan menjadi konsisten. Inilah apa yang saya inginkan. Saya dari dulu mengharapkan ada pemuda-pemudi yang lebih pintar dari saya. Meneruskan pekerjaan saya. Saudara-saudara. Dan ini merupakan bukan hal yang tidak mungkin. Hal yang sedang terjadi. Di dalam murid-murid atau anggota yang saya mendidik, yang saya khotbahkan. Banyak orang pendidikan lebih tinggi dari saya. Dan ia mesti mendoakan. Besok-besok engkau tua. Menemukan muridmu yang lebih pintar dari kamu. Dengan demikian perkembangan tidak habis-habis.
membuat kekristenan maju terus. Inilah semangat dari Yesus Kristus. My student and those who believe in me, you will do bigger things than what I have done. Saudara-saudara, setelah kalimat ini sudah dibicarakan Yesus Kristus, lalu dia mengatakan satu hal yang sangat berbeda. Dia mengatakan, dan aku akan pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, ini paling enak ya. Yang tadi tidak usah hafal, ini aja sudah cukup. Ya. Jadi orang kalau baca Yohanes 14, yang dicuplik ya ini. Ini ayatnya. Minta apa saja sama Tuhan, pasti dikasih. Ini janjinya. Coba lihat, baca, ayo hafal. Iya kan? Percaya firman Tuhan? Amin. Tuhan tidak bohong. Haleluya. Baca. Tuhan yang tidak bohong mengatakan, minta apa saja daripada aku memberikan. Demi namaku, engkau minta saja. Tuhan dipermuliakan, engkau dikasih. Dan sekarang Tuhan saya minta apa? Minta Rolls Royce 3 biji. Dalam nama Yesus, turun ya. Kalau enggak, Tuhan apa? Janji tidak dijalankan. Nah inilah kebaktian paling suka ayat-ayat ini. You pray to God in my name. Anything you asking for, He will give it to you because of me. In my name. Dalam namaku. Minta saja. Doa apa saja. Tuhan akan memberikan kepada engkau. Lalu tahun 65 sampai tahun 70. Banyak orang dipengaruhi oleh ayat ini. Mulai menggebu-gebu doa. Kebaktian doanya itu. Waduh. Suaranya kayak halilintar. Tapi kalau kebaktian doa reform. Ya. Silakan dua orang berdoa. Yuk tunggu gua tunggu you. Tidak ada yang doa. Ya. Kenapa? Tidak ada gairah. Tidak ada dorongan. Ini loh dorongan. Kalau engkau minta apa saja. Dalam nama Tuhan. Pasti diberikan. Bagus ayatnya. Jawab. Ayo jujur. Bagus dah. Tuhan saya kepingin laki itu loh jadi pacarku. Pinter, ganteng, kakak, gede. Ada mangga di sini. Tuhan saya kepingin dia jadi pacarku. Doa setengah mati. Diambil orang. Satu lagi diambil orang. Akhirnya dapat satu yang kurus. Tak karu-karuan. Kenapa doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Semua orang doanya asal pakai nama Tuhan. Semua dijawab. Kalau begini jadi Tuhan paling susah. Karena tidak tahu mau dengar siapa. Saya sudah pernah bicara sama kamu. Satu kali Thomas Cup berada di Kuala Lumpur. Lalu yang siar di TV. Mari kita seluruh bangsa Indonesia berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Supaya Thomas Cup jatuh ke Indonesia. Lalu orang Indonesia berdoa. Saat yang sama bagian situ orang Malaysia mengatakan. Mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Supaya Thomas Cup jatuh kepada pihak Malaysia. Dari Tuhan dilapori oleh dua malaikat. Tuhan menurut Indonesia tim minta Thomas Cup ke situ. Malaysia mengatakan dia minta Thomas pergi ke Malaysia. Lalu Tuhan bilang yang mana ya? Ya giliran lah. Tahun ini ke Indonesia. Berapa tahun lagi ke Malaysia. Enggak sekarang. Dua-dua maunya sekarang. Karena demi namamu pasti dikasih. Jadi Tuhan bagaimana? Tuhan bilang gua pensiun lah. Susah gua. Kasih yang mana dua-dua minta sekarang. Nah mungkin kan. Atau pakai gergaji. Thomas Cup. Biar dijadikan pecah dua. Satu ke Malaysia. Satu ke Indonesia. Coba kalau kamu akalmu sehat. Kalau kamu masih pemuda yang bisa pikir. Sudah mengetahui. Ayat ini tidak bisa sembarang ditafsirkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu orang gila. Itu orang memaksa Tuhan. Orang memanfaatkan Alkitab. Memaksa Tuhan menjadi pembantumu. Itu namanya kurang ajar. Kalau tafsiran Alkitab seperti itu. Lebih baik engkau jangan menjadi orang Kristen. Engkau bilang saya bukan mau jadi orang Kristen. Dijanjikan Yesus. Yesus katakan sendiri. Maka terjadilah satu buku yang namanya Dimension keempat. Dia mengatakan mintalah. Dan kasih tahu mobil apa yang lu mau. Rolls Royce kah?
Atau Land Rover kah? Atau bemo kah? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Rolls Royce. Silver Shadow. 8.000 cc. Bikinan Inggris. Tahun 2012. Dan saya berdoa kepadamu dalam nama Yesus. Kasih saya. Karena engkau Allah yang setia. Allah yang jujur. Allah yang berjanji. Allah yang tidak bohong. Allah yang tekun. Allah yang boleh dipercaya. Demi nama Yesus. Datang enggak? Kalau belum datang tunggu. Pokoknya dia mesti yakin. Bahwa dia pasti kasih saya. Dalam nama Yesus. Dia pasti kasih kamu. Tapi jangan lupa. Kasih tahu Tuhan. Warnanya marun atau hijau. Ya. Tanya Tuhan. Itu nomornya B berapa. Gitu ya. Lalu kasih tahu sama Tuhan. Itu mesti berapa sisi. Semua sedetail mungkin Tuhan kasih. Makin detail, makin tepat. Dan Tuhan akan melihat begitu tekun. Begitu beriman. Begitu sungguh-sungguh. Oke, kasih. Engkau bilang, haleluya, saya dapat. Artinya seperti itu. Kalau seperti itu, maka saya berkata kepadamu. Itu orang-orang yang sangat-sangat tidak mengerti kitab suci. Saudara, perhatikan. Pasal 14, 15, 16. Ini saat kapan Yesus mengatakan khotbah ini? Akhir pelayanannya, betul enggak? Jawab. Sesudah ini, lalu dia sudah mau naik ke atas Golgota. Fase 17 berdoa. Fase 18 tangkap. Fase 9 mati. Fase 20 dia bangkit. Fase 21 dia mengutus. Ini sudah menjelang akhir. Yesus Kristus tidak menjelang akhir mengatakan, in my name, whatsoever you pray to my Father, He will give it to you. Ini ayat, mari kita bandingkan dengan ayat-ayat pasal 5, 6, 7. Nah, saudara perhatikan ya. 5, 6, 7 adalah pasal-pasal permulaan Yesus menjadi Mesias. Pasal 14, 15, 16 adalah pasal-pasal terakhir Yesus sudah melakukan pelayanan sebagai Mesias. In the beginning and in the ending. Sebelum Yesus melakukan kesembuhan, mujizat, pengajaran tentang kerajaan Allah. 3,5 tahun dia mulai dengan fase 5, fase 6, fase 7. Setelah selesaikan laku mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberitakan tentang kerajaan Allah. Sudah 3,5 tahun dia baru memberikan 14, 15, 16. Jadi ini 3 pasal terakhir, sampai 3 pasal permulaan. Itu sebenarnya di antara 3,5 tahun ini pengajaran kepada murid, mengharapkan muridnya maju atau mundur. Jawab. Kalau engkau masuk universitas 3 tahun, ya, tahun pertama engkau belum tahu apa-apa, baru lulus SMA. Tahun ketiga engkau lulus universitas, dapat gelar bachelor, engkau sudah studi selesai. Lebih pintar kapan? Baru masuk atau akhir? Pasti akhir kan? Kalau sudah akhir, lebih goblok dari permulaan. Ya sudah tidak usah masuk universitas. Pergilah sekolah yang bawa tas saja. Sudah cukup. Kalau 3 tahun ini permulaan. Sudah 3,5 tahun akhir. Yang akhir pasti lebih maju dari permulaan. Amin. Oke, sekarang saya tanya. 3 pasal. Waktu Yesus datang, baru datang. Permulaan datang mengajar. Mengajar doa tentang apa? You baca buku, tafsiran apapun tidak menemukan apa yang saya katakan sekarang ini. The first 3 chapters before Jesus started his work in performing the miracles, in teaching the kingdom of God. What did he say about the prayer? Tidak ada yang tahu. Carilah. Mintalah segala sesuatu. Begitu? Tidak. Dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Itu dari permulaan. Baru mulai sudah mengajar doa seperti ini. Masakan sudah 3,5 tahun mengikut Yesus. Menjadi doa minta apa saja dikasihkan. Jadi kepikir goblok.
Jadi orang yang sudah pernah mendengarkan ajaran doa Yesus di dalam fasa-fasa permulaan yang sudah begitu mendalam, mereka mengetahui what is the meaning of asking anything from my Father, He will give you. Itu anything, itu apa? Anything is not anything. Anything is not Rolls Royce. Aku dulu kena doktor, dah usah studi. Kendengar. Aku minta beli lotre dapat nomor 1. Kendengar. Aku minta boleh dapat nyonya 5. Yang satu matanya gede, yang satu hidungnya mancung, yang satu ompong. Saya minta satu orang Barat, satu orang Madura. Saya minta 5 nyonya. Dikasih ya. Itu doanya orang gila. Jadi arti ayat ini 2 hal. Pertama, setelah 3,5 tahun engkau harus minta apa? Dari perbulan Tuhan Yesus mengajar, seek ye first the kingdom and the righteousness of God. The other will be added to you. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Maka yang kau perlukan, yang lain-lain akan ditambah kepada engkau. Dari permulaan sudah memberikan fondasi seperti ini. Mengapa akibatnya adalah saya minta apapun semau saya. Kayak orang gila. Murid Yesus tidak demikian. Yesus juga tidak berminat berdemikian. Pengajarannya tidak berisi demikian. Apalagi permulaan sampai akhir tengahnya adalah Yesus, ajarkan kami bagaimana berdoa. Yesus menjawab, doalah semau lu. Doalah semau apa saja yang kau inginkan. Doa. Tidak usah ajar. Begitu. Dari permulaan ngajar mereka. Doa. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. Dan tengahnya. Mulai dengan Bapa kami di surga, dipermuliakan namamu. Baru datang kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Sesuai akhirnya. Karena semua adalah engkau memiliki kerajaan, memiliki kuasa, memiliki kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dari permulaan mengajar doa, akhirnya menjanjikan segala sesuatu dikasih. Tengah-tengahnya ada doa Bapa kami. Di tengah-tengah pelajaran mengenai doa yang begitu panjang 3,5 tahun, Yesus apakah minta orang makin lama makin mundur, merosot doanya tidak karu-karuan. Kalau saya mengikat saudara, dengar khotbah saya. Lalu saya khotbah tidak beres. Saya sedang berdosa kepada orang-orang yang cinta Tuhan, yang ingin mendengar kebenaran. Saudara-saudara, jikalau saya sebagai hamba Tuhan memiliki gereja yang besar, tapi orang-orang di gereja besar terkurung oleh pengaruh saya untuk tidak mempunyai kesempatan dengar yang khotbah yang baik. Saya berdosa. Saya bersalah. Saya malu. Mari kita perhatikan yang Yesus mengajar tentang doa dari permulaan, pertengahan sampai akhir. Konsisten. Jadi apa maksudnya? Doalah apa mintamu. Apa saja yang kau minta. Itu artinya apa saja yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa saja yang direncanakan oleh Allah. Apa saja berdasarkan kerajaan kebenaran Allah. Berdasarkan doa Bapa kami. Lalu di situ klop. Di dalam doa Bapa kami yang kita minta untuk materi cuma satu. Berilah kami hari ini makanan sebanyaknya. Kegemukan dong. Berilah kabar hari ini kepada kami. Makanan secukupnya. Seperlunya. Nothing more. Mana diberikan. Engkau ambil banyak juga tak lebih. Engkau ambil sedikit juga tak kurang. Maksudnya. What you need, you ask that. You ask for that. Minta yang secukupnya saja. Tidak salah minta uang dari Tuhan. Tidak salah minta roti dari Tuhan. Tidak salah minta berkat jasmani dari Tuhan. Saya sendiri sih hampir tidak pernah doa, saya mau naik kapal terbang, kasih saya sejahtera. Tuhan kasih saya makanan yang sehat, saya tidak sakit. Tuhan kasih saya boleh sejahtera, damai, boleh menjadi sehat walafiat. Saya hampir tidak pernah doa ini. Salahkah berdoa itu? Tidak salah. Itu tapi saya bicara. Saya sendiri hampir tidak pernah doa minta uang, minta sehat, minta sejahtera, minta aman. Tidak. Karena itu tidak menjadi sesuatu yang saya utamakan di dalam permintaan kepada Tuhan. Yang saya utamakan kerajaan Tuhan diperluaskan. Banyak orang mengabar Injil, banyak orang hidup suci, banyak orang mencintai Tuhan. Itu yang saya doa siang malam. Saya harus jujur kepada kamu. Saya pemimpinmu.
Saya harus menjadi teladan kepada kamu. Saya hampir tidak pernah doa minta uang, minta pakaian, minta harta, minta kaya, minta berkat kepada anakku satu persatu. Saya minta Tuhan beri berkat kepada mereka menjadi orang yang cinta Tuhan. Menjadi orang yang mengasihi manusia. Menjadi orang yang menuntut kebenaran. Apa yang saya doa saya tahu. Apa yang saya minta saya tahu. Boleh minta segala sesuatu? Boleh minta segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Minta segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Minta segala sesuatu yang menjadi berkat bagi orang. Minta segala sesuatu yang memberikan supaya kita boleh bagi-bagikan anugerah keselamatan kepada lebih banyak orang. Itu boleh. Nothing wrong to pray everything. What is the meaning of the everything? What is the limit of everything? What is the definition of the category of everything? Everything to please God. Everything to glorify God. Everything in the promises of God. Everything in the guidance of the Holy Spirit. Mintalah segala sesuatu. Segala sesuatu yang apa? Oh, segala sesuatu itu. Segala sesuatu. Jangan tafsir Alkitab seperti ini. No. Pada zaman Augustus, orang di bawah dunia, seluruh dunia, semua mesti kembali ke kampung halaman sendiri. Mendaftarkan lagi KTP yang baru. Maka Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Mereka dari Nazaret. Jalan kaki 2-3 hari. Sampai di Bethlehem mendaftarkan KTP yang baru. Dan Yesus dilahirkan di situ. Waktu itu Augustus menurunkan titah. Seluruh dunia mesti kembali ke kampung sendiri. Waktu itu saat itu 2000 tahun yang lalu. Orang-orang Indonesia juga kembali ke Kediri, Tulungagung. Karena seluruh dunia. Seluruh dunia di situ arti apa? Seluruh dunia di dalam wilayah kerajaan Roma. Mengerti? Dan mintalah segala sesuatu. Segala sesuatu. Tidak. Segala sesuatu di rencana Allah. Di dalam janji Allah. Segala sesuatu yang memperkenan Allah. Segala sesuatu yang memuliakan Allah. Nah ini caranya mentafsir Alkitab. Di dalam Adam semua berdosa. Di dalam Kristus semua diselamatkan. Jadi orang percaya Tuhan semua diselamatkan. Jadi setelah Yesus datang seluruh dunia otomatis menjadi Kristen. Bukan begitu. Yang disebut all di dalam Alkitab ada konotasinya tersendiri. Pada waktu Augustus, semua orang itu semua orang di dalam kerajaan Romawi. Kalau aku ditinggikan akan menarik semua orang kepadaku. Semua orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ada conditional understanding to interpret the Bible. Waktu kita melihat satu ayat Alkitab kita langsung pakai mentah-mentahan. Semau dewe itu berdosa. Apalagi seorang guru yang mengajar karu-karuan. Yang tidak tepat artinya kepada murid-murid yang suka dengar. Makin banyak orang tertarik. Makin banyak orang suka sama dia. Khotbahnya salah. Makin banyak merusak jiwa dan rohani orang lain. Itu sebab saya tidak peduli gereja besar kecil. Kalau bisa besar saya puji Tuhan. Tapi besar di luar kehendak Tuhan itu dari setan. Itu investasi iblis. Kalau besarnya menyeleweng dari firman Tuhan. Itu bukan yang dikemaui oleh Tuhan. Itu yang disodorkan oleh iblis. Supaya mengacaukan gereja yang murni. Saudara-saudara mari kita semua dengar ajaran yang benar. Mari kita semua merenungkan ayat-ayat sesuai kehendak Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Jangan terlalu sempit seperti banyak gereja reform yang tidak maju-maju. Jangan terlalu luas seperti orang yang mengkompromikan prinsip Alkitab kepada ajaran yang salah. We abandon both. And we ask God to keep us in the track. And give us big heart to achieve more. But give up conservative spirit to keep in the commandment of God. Saudara sekalian, mintalah segala sesuatu. Segala sesuatu bukan segala sesuatu. Segala sesuatu ada batasnya. Nah hari ini saya akan selesai ayat bagian ini. Dan ini penting sekali. Seumur hidup engkau mesti koreksi. Konsep dan doktrin doa yang kau miliki kalau salah engkau harus koreksi. Kalau tidak engkau akan dibawa oleh apa yang kau salah mengerti seumur hidup. Saudara sekalian. Dan dalam namaku aku memberikan. Dalam namaku Bapakku memberikan. Dalam namaku. Nama siapa artinya nama? Nama Yesus Kristus. Dan bagaimana sikap terhadap nama.
Orang yang berdoa berani pakai nama Yesus harus terlebih dahulu mengerti doa Bapa kami. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Mengkuduskan nama Tuhan. Semua mengkuduskan nama Tuhan. Kalau engkau sendiri tidak mengkuduskan nama Tuhan, dan engkau berdoa minta nama Tuhan dikuduskan, itu omong kosong. If you yourself truly you hallow the name of Jesus Christ, you yourself glorify His name, keep His name in the glorious form, you honor that name, menghargai itu. Dalam nama Yesus, ini terlalu serius. Dalam nama Yesus, ini terlalu hormat. Tidak boleh kita mempermainkan nama Yesus hanya pakai nama Yesus di bibir mulut kita. Setiap kali bicara Yesus, hatinya terpikat untuk merenungkan cinta kasihnya, keselamatannya, karyanya, penderitanya. Because kita menghargai, kita menghormati Yesus. Jadi di sini apa artinya berdoa segala sesuatu? Minta dalam nama Yesus. Dua hal yang saya jelaskan. Pertama, to pray everything. To ask everything. What is the definition of everything? What is the meaning of everything? Sudah saya lewati tadi. Karena yang disebut segala sesuatu adalah segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ini poin pertama. Kedua, sudah minta segala sesuatu dalam namanya. Pokoknya dalam nama Yesus. Mulutmu mengatakan Yesus. Hatimu mengkuduskan Dia tidak. Engkau mempermuliakan nama tidak. Kalau tidak, jangan sebut. Engkau setiap kali menyebut nama Yesus harus dengan hati yang gentar. Dengan jiwa yang betul-betul gemetar karena Dia agung. Tidak boleh sembarangan menyebut nama Dia. Saudara-saudara, orang Kristen terlalu gampang menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Tapi tidak mengerti artinya. Dan tidak menaruh kehormatan di bawah nama ini. Kuduskanlah namamu. Di dalam 10 hukum ketiga. Engkau tidak boleh sembarangan menyebut namamu, Tuhan Allah. Di dalam perjanjian baru dikatakan waktu engkau berdoa harus berkata, diperkuduskanlah namamu, ya Tuhan Allah. Jadi ini dua hal yang disebut minta apa saja. Bukan letter luck. Artinya harus kita tahu. Dari permulaan, tuntut dulu, kejar dulu, minta terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Masa akhir pada waktu Yesus sudah mau naik ke atas kayu salib. Mengajar sembarangan seperti itu. Jangan percaya kepada pendeta-pendeta yang khotbahnya sembarangan. Tadi setiap pagi saya berkata, saya mau tanya, apakah khotbah itu berarti firman Tuhan? To listen to the preaching. Should we consider all the preaching of the word of God? Saya menjawab, no. Preaching is not the word of God. Even though we should preach the word of God as a reform leader, as a reform pastor. Pendeta-pendeta harus mengkhotbahkan firman Tuhan. Tapi bagaimanapun engkau harus mengakui, firman Tuhan itu firman Tuhan. Khotbah itu bukan firman Tuhan. Khotbah itu adalah pengertian dan pemberitaan tentang pengertian definisi kita di dalam tahap pengertian yang sangat terbatas untuk mewakili firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu Alkitab. Khotbah itu adalah memberitakan pengertian kita terhadap firman Tuhan di dalam Alkitab. Lalu yang memberitakan pengertian itu mempunyai subjektivitas, mempunyai keterbatasan, mempunyai kemungkinan bersalah. Sehingga khotbah bukan firman Tuhan. Khotbah adalah memberitakan pengertian pelajaran tentang firman Tuhan yang mungkin ada salahnya. Kalau khotbahnya salah, kembali ke Alkitab. Amin. Semua jawab. Kalau khotbah pendeta ada salah, kembali ke Alkitab. Amin. Augustinus pada waktu tua, di dalam My Confession, dia mengatakan sekali, if you listen to my preaching and you discover something wrong in my preaching, please do not follow me. You should follow God through His word in the Bible. Jikalau ternyata engkau dengar khotbah saya dan menemukan di dalam khotbah saya ada kesalahan,
Jangan ikut saya. Buanglah saya. Ikut kepada kitab suci. Amin. Nah ini pendeta yang baik. Pendeta yang jelek, pokoknya saya hamba Tuhan. Dengar khotbah, firman Tuhan. Yang tidak mau ke sini ke sana, terkutuklah kamu. Karena saya hamba Tuhan. Who are you? Saya tidak pernah minta orang tinggalkan gereja lain, ikut gereja saya. Tidak pernah. Saya tidak pernah juga melarang orang kalau mau pergi gereja lain. Up to you. But you be responsible to God. Kalau Tuhan memberikan pendeta yang baik. Mengajar dengan ketat dan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Mengajar kebenaran dengan teliti dan sangat akurat. Meskipun tidak mutlak. Kenapa engkau tidak dengar dia? Tetapi kalau engkau menemukan pendeta yang tidak beres. Khotbahnya juga tidak beres. Kenapa engkau terus ikut dia? Beranikah terbuka? Mari kita debat. Kita bicara. Supaya dipertanggungjawabkan. Apa yang kau katakan ini. Dasar Alkitab itu apa? Sehingga akhirnya kita pengen sungguh-sungguh tekun. Sungguh-sungguh jujur mau mencari kebenaran. Dan firman Tuhan itu bercahaya. Terus tidak hati kita. Saudara-saudara, saya segera akan menutup khotbah hari ini. What is the meaning of pray everything? Everything you pray. Anything you pray, God will give it to you. Kesulitan ada. What do you mean by anything? What do you mean by everything? You connect that, you compare that with the will of God, guidance of the Holy Spirit, promise of God, and all the category to glorify God or not. Kalau tidak, do not pray. Kedua, in the name of Jesus Christ. Do you truly understand what is the meaning of in the name of Jesus Christ? Do you realize how great is the name of Jesus Christ? Do you really honor the name of Jesus Christ? He's only one name given from heaven on this earth. Benar-benarkah engkau mengetahui apa artinya doa dalam nama Yesus? Saudara-saudara, saya kira banyak orang Kristen sudah mempermainkan nama Yesus. Karena sudah biasa. Dan Yesus. Tidak tahu apa yang disebut. Dia kira kalau banyak sebut, Yesus hadir. Saya pernah satu kali membayangkan. Akhirnya saya ketakutan sendiri. Dan berani meneruskan pembayangan. Di kabar yang gelap sekali. Tidak ada orang. Engkau beri, Tuhan. Dalam nama Tuhan. Tolong hadir di sini. Berani tidak? Tidak berani. Lalu anak Tuhan macam apa lu ya? Tapi saya tanya. Engkau setelah bilang. Dalam nama Yesus Tuhan. Di tengah-tengah tersendiri. Kegelapan seperti ini. Tolong hadir di sini. Kalau Tuhan hadir, engkau senang kan? Tetapi engkau percaya tidak? Setelah engkau doa, Tuhan hadir. Mungkin tidak. Sekarang saya balikkan. Berani tidak. Di kamar yang gelap engkau sendirian. Terus engkau mengatakan, setan datanglah sekarang. Jangan ketawa ya. Saya minta kau serius. Karena waktu saya membanding itu saya serius sekali. Saya ketakutan sekali. Setan sekarang datanglah. Datanglah kepadaku. Menyertai aku. Engkau berani doa begini. Kenapa kalau doa kepada Tuhan berani? Kenapa kalau doa kepada setan jadi tidak berani? Karena engkau percaya kemungkinan setan hadir. Engkau tidak bisa lari. Ketakutan lebih besar. Maka tidak berani. Tapi engkau sebenarnya tidak lagi percaya. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan hadir. Karena sudah sering kali engkau doa. Pelan-pelan menjadi tidak mampat. Inilah orang Kristen. Inilah kerusak orang Kristen. Kita terlalu biasa di anugerah tidak sadar. Dulu pada waktu saya kelas 4 di sekolah teologi. Kita mempunyai satu perdebatan. Waktu pendeta berdoa. Kiranya cinta kasih dari Allah. Anugerah dari Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Waktu itu, waktu diucapkan anugerah daripada Yesus. Cinta kasih dari Allah. Sertai kita. Sekarang sampai betul-betul ada yang turun dan sertai atau tidak? Atau cuma ngomong tok? Saya tanya sekarang ya. Jawab coba. Kalau tidak saya panggil berapa orang naik ke atas. Waktu engkau mendengar doa berkat. Kiranya cinta kasih dari Allah. Anugerah Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai selamanya. Betul-betulkah pada saat itu ucapan cinta kasih Allah beserta kita? Betul-betul ada cinta kasih yang turun atau tidak? Cuma ngomong tok. Jawab.
Betul ada yang turun? Kalau betul ada turun, kenapa sebelum berkat Yosua pergi? Karena takut parkir itu macet. Berarti tidak percaya kok. Itu kalimat itu ada fungsi atau tidak. Pokoknya saya penting cepat bawa mobil pulang. Jangan macet. Jadi berkat tak mau. Tapi kalau berkat sungguh-sungguh ada, engkau percaya sampai kapan? Sampai minggu depan. Karena minggu depan berkat lagi kok. Tapi berkatnya bukan untuk minta. Adakah pendeta yang mengatakan, kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai minggu depan. Ada nggak? Saya tanya, ini penanya ya. Orang yang tanya itu penting bikin engkau terganggu dan terinspirasi. Kalau minggu depan datang lagi kan, cukuplah. Oh, kiranya cinta kasih Allah, anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai minggu depan. Atau kalau minggu tak datang, depan tak datang sampai 2 minggu. Amin. Begitu. Jadi saya sama rektor kita bicara, dia bilang, do you believe that is true? Do you really believe the love of God with presence now? Will be with you now, right now? If you don't believe, why? You give the benediction. Kalau engkau sebagai pendeta tidak percaya itu turun, kenapa engkau memberikan berkat? Kalau engkau percaya itu turun dan berkat sampai selama-lamanya, mengapa minggu depan ulang lagi? Wah, semua salah. Saya pikir tak bisa jawab. Sekarang saya tanya kamu, ternyata kamu juga tidak bisa jawab. Kita sami mawon begitu ya. Saudara-saudara sekalian, waktu engkau sebut nama Tuhan, sadarlah engkau sedang menyebut satu nama yang bisa mati hidupkan kamu. When you put the name on your mouth of God, you should realize, you should conscious that He is the one who can keep your life and take away your living. Itu satu hal yang serius sekali. Jadi mengenai doa, Yesus mengatakan 2 kali di sini. Dalam namaku akan diberikan. Dalam namaku akan diberikan. Tapi saya mau tanya, masakan doa minta apa saja, artinya adalah apa saja. Seperti pikiran kejatuhan, rasio kita dalam dosa. Apa saja itu artinya apa? Saya boleh berkata kepada saudara, 5 tahun terakhir banyak doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya minta 20.000, saya minta 50.000, saya minta 100.000, saya minta 200.000, minta 500.000. Tahun ke-7 minta 1 juta orang diinjil oleh Gary. Dikasih. Saya minta lebih banyak orang menjadi hamba Tuhan. Baik, dikasih. Saya minta ada kesaksian dan penginjilan untuk 100 kota. Dikasih. Itu bukan main-main. Itu betul-betul Tuhan menjawab doa saya. Saudara-saudara, saya melihat kalimat di Alkitab, yaitu orang yang siang malam merenungkan Taurat Tuhan dan takut kepada Allah melakukan segala kehendaknya, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai, sumber air yang buahnya tidak habis-habis dan daunnya senantiasa hijau, dan yang dia lakukan semua diberkati oleh Tuhan. Saya sebagai pemimpin Gary, saya melihat Gary diberkati oleh Tuhan setiap langkah. Betul-betul terjadi pada kita. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan. Kenapa? Why God bless us too much? Karena saya tidak minta apa saja menurut kemauan saya. Saya berani mengatakan saya minta apa saja tidak berencana Tuhan. Saya minta apa saja dijanjikan oleh Tuhan. Saya minta apa saja untuk memuliakan Tuhan. Tuhan yang berada di surga. Okay, I see your heart. I see your motivation. I see you are so pure. You are truly following me. So I will give everything you ask to you, for you, and for your church. Kita bersyukur kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan sedang dilakukan di dalam gereja kita. Penyertaan itu sedang dilakukan. Tapi justru saya tidak minta apa saja. Karena istilah apa saja di dalam hati saya tahu. Bukan artinya apa saja. Artinya apa saja yang sudah dijanjikan Tuhan. Apa saja yang kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. The things from God, promised by Him, and return the glory only to Him. That is the meaning of everything you ask. Not everything you ask. That everything you ask in the name
every you ask in the will, every you in the planning of God, He will surely give it to you. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya minta kita sama-sama membaca ayat-ayat yang kita bahas hari ini. Pasal 14, kita baca dari ayat 11 sampai bagian ini akhir. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pikiran dan pekerjaan yang itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang tidak pernah salah. Firman-Mu yang begitu dalam. Tapi kadang-kadang kami tidak mengerti akan kelimpahan rahasia yang tersimpan di dalam. Kami telah mengupasnya dengan sembarangan. Ampunilah kiranya segala keteledoran kami. Dan ajarkan kami untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Amin.